Maka saudara, kita bersyukur hari ini kita memperingati akan satu hari, yaitu namanya hari Pentakosta. Satu hari Pentakosta di mana kita melihat bagaimana Tuhan mengirimkan roh penghibur, memberikan roh yang memberikan kekuatan dan memberikan roh kepada setiap murid-murid Tuhan. Untuk apa? Untuk jangan hanya bersekedar diam, tetapi bagaimana mereka pergi dan memberitakan Injil. Dan itu menjadi satu hal yang kita hari ini akan renungkan bersama-sama. Maka saya mengajak saudara membuka dua bagian. Hari ini kita akan mengumpulkan untuk bagaimana kita seharusnya menjadi seseorang yang sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan. Dan saya mengajak saudara membuka dalam dua bagian, yaitu kita pertama membuka dalam Kisah Para Rasul. Kita membuka dalam Kisah Para Rasul ayat pasal kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah menemukan? Kita membaca silih berganti. Ayat pertama saya yang baca, lalu ayat kedua sudah yang baca, terus menerus sampai ayat yang ke-13. Saya baca pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar surat-surat itu berkata-kata bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Namun kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang merupakan Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tersenang-senang dan sangat tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, di saat kita melihat apa yang menjadi semangat Pentakosta, yaitu pada saat kita kembali melihat apa yang menjadi inisiatif Allah, yaitu bagaimana Allah berjanji bahwa tunggulah di Yerusalem. Dan pada saat kamu menunggu di Yerusalem, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah roh penghibur, yang adalah Roh Kudus sendiri yang diberikan, yang dianugerahkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berespon kepada Dia. Tetapi pada saat kita melihat orang-orang menerima setiap anugerah Tuhan, menerima setiap roh yang diberikan oleh Tuhan, untuk mereka dapat menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil dan sebagainya, kita melihat banyak dari mereka bingung melihat kehadiran mereka. Banyak orang yang akan melihat keberadaan mereka, yang dimana mereka menerima Roh Kudus, maka banyak orang menganggap orang-orang tersebut adalah orang yang mabuk anggur. Banyak orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang justru dipertanyakan oleh begitu banyak orang, termasuk dikatakan sebagai mabuk, bahkan dikatakan sebagai apa arti semuanya ini, bahkan dikatakan bahwa bukankah yang berkata orang ini adalah orang Galilea. Dan mereka seakan tidak bisa percaya orang Galilea bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena di dalam tradisi Yahudi, mereka mempercayai satu hal. Tidak ada seorang pun nabi yang mungkin datang dari Galilea. Bahkan kalau sudah melihat di dalam Yohanes pasal ketiga, Nikodemus pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Tuhan karena dia menyatakan, aku sangat terkagum-kagum dengan pengajaranmu Yesus. Tapi aku adalah seorang Farisi, aku adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Aku termasuk orang yang cukup populer dan disegani di dalam akan posisi di dalam gereja atau di dalam bait Allah. Kenapa?
Karena Nikodemus termasuk salah satu dari 72 teolog di dalam Bait Allah yang paling penting di dalam sejarah. Maka di dalam 72 orang yang paling penting, dia salah satunya. Tetapi dia juga adalah salah satu yang justru adalah pemimpin agama satu-satunya yang apa? Yang mencari Yesus. Satu-satunya yang mencari akan apa yang menjadi pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 7 saudara akan melihat bagaimana di saat Yesus diadili oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Di situ Yesus pasal dipertanyakan tentang apakah kamu mengajar di dalam kuasa Allah atau kamu mengajar hanya dengan kuasa Beelzebul atau dengan kuasa iblis. Maka di situ pemimpin agama berkata bahwa kamu harus dihukum. Tapi pada saat kamu harus dihukum, apa yang dikatakan oleh Nikodemus? Nikodemus berdiri dan Nikodemus mengatakan, bagaimana kita bisa menghukum orang ini jika kita tidak mendengar apa yang menjadi pembelaan dari dia sendiri? Maka akhirnya pemimpin-pemimpin agama yang adalah rekan kerjanya, mereka juga berdiri dan berkata apa? Apakah kamu juga adalah orang Galilea? Kamu coba harus menyelidiki firman Tuhan. Apakah dalam firman Tuhan ada tertulis bahwa akan datang nabi dari Galilea? Maka di situ Yesus dipertanyakan, apakah dia adalah nabi? Maka di situ Nikodemus, tapi pada saat itu dia tetap berkata bahwa apakah kita harus menghukum dia? Kita belum dengar akan pembelaan dia. Apa kita harus menghukum dia? Itulah ketidakadilan yang terjadi, saudara. Karena kita melihat akhirnya yang terjadi itu, Nikodemus sudah memberikan akan satu warning bahwa kita tidak boleh asal menghukum. Kita harus tahu apa yang menjadi satu apa yang menjadi pembelaan iman dari Yesus sendiri. Tapi akhirnya pemimpin agama pun tidak menggubris semuanya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Yesus disalibkan dan akhirnya Yesus akhirnya dikuburkan. Kenapa? Karena dia mati. Tapi pada saat dia mati, di dalam Yohanes pasal 9 kita melihat Nikodemus datang dan dia sebagai pemimpin agama, dia sebagai seorang ahli Taurat. Tapi pada saat dia datang, dia membawa mur dan gaharu. Dia membawa satu persembahan yang dibawa pada saat Yesus lahir di Bethlehem dengan membawa mur yang dibawa oleh orang Majus. Itu juga yang dibawa oleh Nikodemus. Dengan dia datang dan dia memberikan persembahan mur itu, dan di situ tidak dicatat lagi apakah Nikodemus hidup atau mati. Menurut catatan sejarah, Nikodemus akhirnya menjadi seorang yang dikucilkan dari komuniti Bait Allah. Dia dikucilkan dari komuniti orang Yahudi. Kenapa? Karena dia satu-satunya pemimpin agama, satu-satunya akan seorang yang melayani di Bait Allah, yang percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia tidak lagi dicatat apakah dia adalah orang yang masih menjadi seorang pemimpin agama atau tidak. Tapi menurut catatan sejarah, dia adalah seorang yang akhirnya dikucilkan dari komuniti. Saudara, tapi poinnya bukan di situ, saudara. Poinnya adalah pada saat kita melihat kenapa Nikodemus berani untuk apa? Menyatakan akan satu worship kepada Tuhan di saat dia adalah pemimpin agama. Kenapa dia berani untuk menyatakan aku memberikan mur? Kenapa aku berani membela iman? Kenapa aku mau belajar dari pribadi Yesus? Karena kita tahu Yesus bukan sembarang guru. Yohanes pasal 3 mencatat, engkau adalah guru yang diutus oleh Allah, dan kamu adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Dan itu jelas sekali dimengerti oleh Nikodemus. Sekarang kita nggak bicara tentang Nikodemus, tapi kita mau belajar untuk melihat pada saat murid-murid Tuhan melihat akan apa yang terjadi di saat Yesus sudah mati, maka mereka sangat takut. Mereka takut karena orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka tidak ada lagi. Tetapi pada saat mereka sudah tidak ada, justru kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa I'm still here. Aku tetap masih ada di sini, dan aku tetap menyertai engkau, hei orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Dan dia bangkit dari kematian, dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan setelah dia menampakkan diri, dicatat dia naik ke surga. Dan pada saat dia naik ke surga, dia menyatakan bahwa tunggulah di Yerusalem, di mana roh penghibur, roh akan kuberikan padamu untuk engkau mengalami penyertaan Tuhan. Maka mereka berkumpul di Yerusalem. Dan di dalam ayat yang kita baca, pada saat mereka berkumpul di situ, rupanya bukan cuma mereka yang berkumpul, saudara.
Rupanya bukan cuma 12 murid yang berkumpul di Yerusalem. Pasal pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, dicatat apa? Semua, all believers, semua orang percaya, mereka berkumpul di satu tempat. Dicatat semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan juga pada saat kita melihat di ayat kelima, dikatakan apa? Di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Maka di sini kita melihat tidak cuma 12 orang yang berada di dalam baik di Yerusalem atau menunggu, tapi di situ kita melihat banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang saleh, mereka juga ada berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Maka sudah pada saat di situ dicatat, akhirnya kita melihat bagaimana mereka menerima Roh Kudus melalui lidah-lidah seperti nyala api dan hingga pada mereka. Maka penuhlah mereka dalam Roh Kudus dan mereka berkata-kata untuk memberitakan Injil. Mereka berkata-kata di dalam bahasa, bukan bahasa yang kita selama ini tangkap gitu, bahasa yang dimengerti, tapi justru adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai macam orang. Maka itu ayat 8 sampai ayat yang ke-11 itu menjadi satu kesaksian bahwa apa? Dengan kata, bagaimana mungkin kami dapat mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa dari negeri asal kita. Maka Roh Kudus pada saat memakai murid Yesus, di situ kita melihat bagaimana seluruh orang-orang saleh dan seluruh orang-orang yang berada di situ, mereka dikonfirmasikan bahwa apa? Bahwa Allah yang sudah naik ke surga, Yesus yang sudah mati, dia adalah Yesus yang bangkit. Dan dia bukan hanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Dan bukan hanya dia naik ke surga, tapi dia beserta dengan setiap murid-murid Tuhan, dan dia beserta dengan orang-orang percaya. Maka tema penyertaan Tuhan itu luar biasa ada di dalam hidup kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Dan penyertaan Tuhan justru memberikan kita satu didikan, gitu apa? Maka di saat aku menyertai engkau, you do not be afraid. Kamu nggak perlu untuk jatuh di dalam sebuah ketakutan. Kenapa? Karena roh yang diberikan oleh Tuhan bukan roh ketakutan. Dan hari ini saya bukan concern di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tapi hari ini saya akan mengajak saudara untuk concern di dalam satu bagian, yaitu dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama buka di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, kita akan belajar untuk melihat bagaimana kita tidak menjadi takut, tetapi bagaimana kita tetap tegar di dalam Kristus. Maka saya mengajak saudara membuka di dalam 2 Timotius pasal pertama. Saya mau mengajak saudara membaca ayat 6, 7, dan 8. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, 7, dan 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, di sini saya hari ini akan concern kepada pergumulan Timotius di saat dia menjalani sebagai seorang Kristen, menjadi seorang leader, khususnya di saat dia melayani di dalam gereja. Di mana kita melihat bagaimana Timotius, kita tahu dia adalah seorang yang masih muda, dan ini biarlah menjadi konteks yang dapat kita pelajari bersama, kita khususnya sebagai para muda-mudi. Sudah tahu bahwa Timotius, dia adalah seorang yang memiliki akan satu kelemahan begitu banyak. Pertama, dia memiliki satu hal yang pertama, yaitu dia menganggap dirinya adalah seorang muda. Kalau kita tanya, what's wrong with our youth days? Apa yang menjadi hal tentang kehidupan muda-mudi kita? Seringkali kita kalau dengan muda-mudi, kita seringkali mengatakan bahwa bukankah orang muda-mudi itu punya energi, punya satu hal di mana kita punya satu passion itu luar biasa, berkobar-kobar. Bukankah pemuda itu kita seringkali gambarkan ada seorang yang memiliki akan satu hal spirit yang begitu luar biasa. Tetapi saudara, Timotius justru berbeda.
Timotius pada saat membaca mudanya dia, kemudaan yang ada pada diri dia justru menggambarkan dirinya sebagai seorang yang tidak memiliki sebuah pengalaman apa-apa. Pada saat dia melihat, aku di dalam masa mudaku, aku dipercayakan untuk dapat melayani Tuhan, dipercayakan untuk memberitakan Injil, saya dipercayakan untuk menjadi bagian di dalam rencana kerajaan Allah. Saudara, who am I? I'm just a young people. Saya hanya seorang muda saja. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya energi saja. Saya nggak punya knowledge yang cukup. Saya nggak punya akan satu hal passion yang suci, yang rela diatur. Seringkali kita suka yang mengatur, kita nggak suka diatur dan sebagainya. Tetapi saudara, Timotius di sini mengatakan, aku seorang yang masih muda, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Lalu kedua, kenapa dia bisa demikian? Karena di dalam masa muda dia pun juga menyatakan bahwa apa? Di dalam diri dia adalah anak manja sekali. Dia adalah anak yang sangat disayang oleh mamanya dan disayang oleh neneknya. Dan dia seorang yang sangat-sangat dimanja. Sebenarnya orang yang dimanja itu biasanya bagaimana, saudara? Orang yang dimanja biasanya kalau misalnya dia bilang apa, selalu diturutin oleh mamanya, diturutin oleh neneknya. Tetapi sekarang dia dipercayakan akan satu hal. Kamu tidak lagi manja sekarang. Kamu harus menjadi seorang leader. Kamu harus menjadi seorang yang dapat melihat bahwa kamu harus melayani Tuhan. Sudah? Dan itu menjadi satu hal penghambat di dalam diri seorang Timotius. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdikari. Karena dia masih butuh satu figur mama dan figur nenek untuk terus mensuplai apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Itu hal yang kedua. Hal ketiga, Timotius juga adalah orang yang sakit-sakitan. Itu menjadi satu hal secara fisik, dia adalah memiliki kelemahan tubuh, saudara. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 10, saudara bisa lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 22 tentang yang tadi saya katakan. Baik dia merasa mudanya dia itu sesuatu yang tidak memberikan satu self-confidence kepada dia, maupun secara hal di mana di dalam keluarga dia sangat dimanja, maupun di dalam kesehatan dia yang sangat lemah. Dan di dalam tiga hal ini, Timotius seringkali melayani di dalam sebuah ketakutan. Seringkali dia melayani dalam sebuah hal di mana aku nggak berani. Kenapa? Karena aku melayani akan orang-orang yang lebih tua dari saya. Lalu kedua, saya melayani di saat Rasul Paulus lagi di mana, saudara? Rasul Paulus berada di dalam penjara. Rasul Paulus berada di dalam penjara. Orang yang memberitakan Injil harusnya tempatnya di bait Allah. Tapi di sini dicatat di dalam sejarah orang memberitakan Injil dijebloskan di dalam penjara. Dan pada saat orang yang memberitakan Injil dijebloskan di dalam penjara, seringkali orang bertanya, kalau orang dijebloskan dalam penjara, kesan kita adalah orang itu pasti jahat. Orang yang dimasukkan dalam penjara, kesan kita bahwa mereka pasti melakukan kriminalitas. Seringkali panggilan kita adalah saat dia masuk dalam penjara, something wrong with him. Seringkali kita. Tetapi sudah, tidak semua orang yang di dalam penjara dipenjarakan karena kesalahan mereka. Justru banyak orang yang benar, banyak orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka yang akhirnya menjadi orang-orang yang menghuni penjara. Dan salah satunya adalah Paulus. Paulus justru menjadi seorang rasul, tapi dia rasul yang paling banyak dimasukkan di dalam penjara. Saudara, kalau saya membayangkan saya melayani Tuhan dan saya keluar masuk penjara, saudara pasti pikir saya apa, saudara? Kalau saya keluar masuk penjara terus, saudara pikir saudara bisa percaya kepada saya? Mungkin saudara kan takut-takutan, ya? Saudara pasti akan merasa bahwa ini kok Daniel nih beneran sama Tuhan atau bukan, ya? Masuk penjara terus, langganan bagi. Karena kita pikir bahwa apa? Wah, something wrong with him, gitu. Karena dia hobi banget masuk penjara. Kalau hobi masuk untuk untuk memberitakan Injil itu masih oke. Masuk penjara jadi penghuninya sudah. Maka di situ kita melihat apakah pasti bahwa dia adalah melakukan sebuah evil di dalam kehidupan dia. Justru saudara, inilah ketakutan dari Timotius. Timotius melihat bagaimana orang yang selama ini menjadi tokoh yang memimpin akan setiap pelayanan, justru dia dalam penjara, mengalami suffering, mengalami begitu banyak ketidakadilan, injustice di
diri Paulus, saudara. Timotius di saat itu, saudara, apa yang terjadi? Dia termasuk seorang pelayan Tuhan, dia termasuk yang bekerja di dalam rumah Tuhan, tetapi dia jatuh di dalam ketakutan. Dia jatuh di dalam fear. Dia tak jatuh di dalam ashamed. Dia jatuh di dalam membaca diri gua tidak bisa menanggung semuanya ini. Aku tidak mampu karena aku anak manja. Aku terlalu muda dan aku terlalu lemah secara tubuh. Tetapi saudara, Paulus justru memberikan kepada Timotius sebuah peringatan. Dan peringatan itu apa, saudara? Ayat 6 nanti kita baca. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk apa, saudara? Apa yang muncul di situ? Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Wah, kata kobarkan. Kata kobar tidak bisa lepas dari api. Kata kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Di dalam masa mudamu, di dalam kemanjaan kamu, di mana kamu seharusnya untuk mandiri, ambil akan satu api untuk mandiri. Dan ambil api untuk jangan kamu dikalahkan oleh kelemahan tubuhmu. Lawan kelemahan tubuhmu. Karena apa? Karena kobaran api yang ada pada dirimu bukan kobaran api biasa. Kenapa? Karena kobaran api itu adalah karunia Allah. Dan kobaran api itu adalah satu hal, adalah karena roh yang diberikan. Bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang diberikan. Ada roh yang bagaimana, sudah? Dikatakan, hari ini kita akan concern dalam 3 hal. Roh yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid Tuhan, kepada jemaat Tuhan adalah roh yang bagaimana? Yaitu, yang pasti adalah roh yang bukan bicara tentang ketakutan. Karena roh justru yang diberikan oleh Tuhan adalah roh yang memberikan kita hal yang pertama, itu apa? Kekuatan, sudah. Kalau kita memakai bahasa Inggris, itu lebih tepat, gitu. The spirit of power diberikan bagi anak-anak Tuhan. Setiap kita yang melayani Tuhan, setiap kita yang mengatakan aku dan jemaat Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka saya bukan didasarkan dari roh penakut. Saya bukan diberikan oleh anugerah dan dikaruniakan Tuhan roh untuk mundur. Tapi saya diberikan roh oleh Tuhan, diberikan spirit of power untuk kita menjalani setiap kesulitan kita. Kita berani menerobos setiap kesulitan yang ada di depan kita. Saudara, roh kekuatan atau the spirit of power itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita menjalankan kehendak Tuhan. Maka spirit of power yang diberikan oleh Allah di dalam Roh Kudus bukan untuk melaksanakan kehendak saya atau apa yang saya pikir atau yang saya rasa atau yang saya lakukan. Tidak. Tapi justru spirit of power itu diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk kita dapat melaksanakan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, pada saat Yesus berdoa di Getsemani, Yesus berkata bahwa apa? Tuhan, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Saudara, doa dari Yesus di Getsemani pada saat Tuhan, penderitaan ini berat, penderitaan ini begitu melelahkan badan. Kalau boleh semuanya itu lewat daripadaku. Supaya apa? Kalau perlu aku tidak perlu punya ketakutan seperti ini. Kalau perlu aku tidak perlu ketakutan sampai keringatku itu seperti titik-titik darah. Kalau perlu cawan ini minggir. Jangan aku suffer. Jangan aku mengalami begitu banyak hal yang memberatkan tubuh dan jiwaku ini. Tetapi pada saat Yesus berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Bukan itu penekanannya. Penekanannya adalah the next paragraph. Gitu. But not my will be done, but your will be done. Thy will be done. Tuhan, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku, tapi bukan kehendakku. Aku kepingin semuanya ini selesai. Aku ingin semua penderitaan ini tidak ada. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarlah jadi kehendakmu. Bukan terjadi apa yang menjadi kehendakku. Maka di sini inilah yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan. The spirit of power yang diberikan bagi anak-anak Tuhan bukan meniadakan apa yang menjadi kehendak kita. Meniadakan kehendak Tuhan. Tapi justru kita yang harus melihat spirit of power di situ hendak meniadakan kehendak kita.
meniadakan apa yang kita pilih. Dan itulah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita masing-masing. Maka dalam hidup kita pasti kita berharap ada something yang kita rindukan, bahwa apa? Kita bisa untuk dengan diri kita masing-masing, kita berharap sesuatu itu tidak terjadi. Tetapi saudara, di dalam kehendak Tuhan, kita harus untuk melihat. Kadang-kadang di dalam kehendak Tuhan kita harus lebih repot. Di dalam kehendak Tuhan kita mungkin lebih suffer. Di dalam kehendak Tuhan mungkin kita lebih lagi harus untuk mengalami begitu banyak tantangan demi tantangan. Tapi kita mau concern kepada kehendak Tuhan, karena kita percaya kehendak Tuhan adalah satu kehendak yang pasti, bukan sekedar kehendak biasa, tapi kehendak yang memuliakan Tuhan. Maka saudara, spirit of power itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk kita dapat apa, saudara? Untuk kita tetap kerjakan apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan dengan tidak kompromi, dengan setia, dengan tambah seharusnya lebih lipat ganda di dalam kita melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Maka para saudara melihat dalam ayat 8, di mana Paulus berkata, jadi jangan malu, justru kamu sudah diberikan the spirit of power dari Tuhan, maka jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Maka pada saat kita melihat spirit of power diberikan bagi kita untuk kita tidak malu untuk memberitakan Injil. Maka pada saat kita melihat spirit of power diberikan bagi kita, kita justru harus lebih militan lagi memberitakan Injil. Rumor itu bukan panggilan kita. Panggilan kita cuma memberitakan Injil, dan memberitakan Injil. Maka kita tidak boleh keluar dari fokus itu. Fokus kita di dalam Roh Kudus adalah kita memberitakan Injil. Kalau masalah kita dinilai baik atau tidak baik, itu urusan kedua. Yang paling penting adalah Roh Kudus membawa kehendak Tuhan, dan itu yang harus kita tangkap, dan itu yang harus kita kerjakan dengan kita tidak takut, tetapi justru kita harus dengan spirit of power kita kerjakan itu, meskipun melawan diri kita masing-masing. Ya, maka pada saat kita melihat di sini, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Maka ini yang harus kita grab sama-sama. Saya harap kita, dari anak Wawen atau dari anak Wase atau dari anak sekolah lain, mari kita sama-sama pegang ini. Jangan malu bersaksi. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa pada saat kita memberitakan Injil, bukan kita saja yang memberitakan Injil, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita apa? Spreading the gospel. Itu yang harus kita sama-sama pegang, saudara. Dan kedua, gitu apa? Jangan malu karena aku seorang hukuman. Jangan malu pada saat Paulus mengalami akan begitu banyak akan tantangan sebagai hamba Tuhan. Jangan malu. Kenapa? Karena justru dia berkata, justru ikutlah menderita bagi Injil. Wah, ini gak enak didengar. Atau kedua mungkin kita anggap ini yang kita nggak mau, saudara. My will be done. Itu not my will, gitu istilahnya. Aku tidak mau ikut menderita bagi Injil. Tapi saudara coba lihat, ada hal yang menarik, gitu apa? Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Poin belakang, apa yang muncul di sini? Oleh the Spirit of God. Gitu apa? Pada saat aku menderita bagi Injil pun, aku bukan memberitakan Injil for nothing, tapi ada kekuatan Tuhan yang memimpin hidup saya. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai saya, sehingga saya tahu bukan saya saja yang memberitakan Injil, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi saya untuk apa? Menyertai saya di dalam memberitakan Injil. Maka orang yang memberitakan Injil, orang bukan hanya sekedar bicara, tapi mereka juga melihat Allah menyertai akan dia. Ini what a beautiful evangelism yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan kehadiran Roh diberikan untuk kita dikuatkan di dalam Tuhan. Maka saudara, ini yang menjadi hal yang sangat penting, saudara. Gitu apa? Jangan kita semakin longgar di saat suffering ada. Justru ada suffering, saudara harus lebih lipat ganda di dalam pelayanan. Kalau tidak, saudara, maka kita adalah orang yang gampang dipengaruhi oleh situasi. Roh lebih besar daripada situasi, atau situasi lebih besar dari roh? Saudara coba jawab. Hah? Situasi lebih besar dari roh, atau roh lebih besar daripada situasi? Roh lebih besar dari situasi. Kenapa roh lebih besar dari situasi? Karena rohlah yang memberikan makna di dalam situasi.
Karena rohlah yang memberikan arti dari setiap situasi. Itu hanya di dalam roh saja kita dapat melihat. Saudara, kalau No Manson tidak dipimpin oleh roh masuk ke tanah Batak, maka tidak mungkin hari ini akan daerah Batak itu bisa mengenal Kristen. Padahal waktu itu daerah Batak sebelum No Manson itu ada 7 keluarga dikirim ke Batak, semuanya tidak balik, bahkan tulangnya yang tersisa. Kenapa? Karena mereka dimakan oleh mereka. Tetapi sudah jangan kaget, China juga begitu, ya. Semua tempat di zaman dulu juga begitu. Mereka kalau tidak suka, mereka langsung bakar, langsung mereka makan dagingnya, mereka jadikan saukau. Kan? Bayangkan di bawah saukau apa daging manusia, saudara bisa pikir gitu. Teman kita yang di saukau gitu, waduh, saudara, you punya ilfil ya, karena dia manusia. Saudara, saat itu saya nggak tahu zaman barbarian, pada saat mereka makan manusia, mereka ada ilfil atau tidak, saudara. Mereka ada rasa jijik atau tidak? Bukan jijik bagaimana, enak pasti dagingnya kan. Tapi saudara, pada saat kita melihat di situ, mereka melihat kondisi seperti itu. No Manson tetap pergi. No Manson tahu 7 keluarga dikirim ke Batak dan 7 orang mati semuanya. Tapi dia mengatakan, aku memang takut melihat kondisi seperti itu. Tapi saya tidak bisa menahan roh yang memimpin saya untuk pergi ke sana. Maka I must to go there. Aku harus pergi ke sana. Dan pas dia pergi ke sana, justru banyak jiwa bertobat. Mungkin dia pertama berpikir, mungkin paling jelek kondisinya yaitu saya dimakan oleh dia. Tetapi dia justru pas pergi ke sana, apa yang dia pikir jelek tidak terjadi. Maka sudah kita melihat kenapa bisa demikian. Bukan karena No Manson jago ngomong, saudara. Bukan karena No Manson jago memberitakan Injil, tapi karena roh Tuhan memimpin dia untuk apa? Untuk memberikan makna melalui No Manson tanah Batak dan Tuhan. Dan dari kisah No Manson inilah yang terus menjadi satu hal yang menegur saya. Di saat saya merintis beberapa tempat, itu adalah satu hal. Kenapa Tuhan? Apakah ini benar rencana Tuhan? Apakah sungguh-sungguh ini adalah satu hal yang Tuhan mau? Dan pada saat saya mulai satu demi satu, khususnya yang beberapa PRI yang di Hangzhou maupun yang di Nanjing maupun juga di Tianjin dan sebagainya. Waktu itu saya terus bergumul, Tuhan betul gak sih? Tapi justru Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa saya, tapi menyuruh saya untuk keep going on. Tapi pada saat di situ baru saya melihat saya terlalu kecil hati. Tapi pada saat saya sampai di tempat dan saya melihat Tuhan menghadirkan orang itu, maka saya melihat Tuhan bekerja. Bukan saya yang kerja, Tuhan yang kerja. Dan pada saat Tuhan yang kerja, Tuhan menguatkan saya sekali lagi. Kamu terlalu kecil hati, Daniel. Sekarang jangan jatuh dalam kecil hati. You must to go on. Harus pergi, move on, terus bergerak. Kenapa? Karena rencanaku masih banyak yang belum diselesaikan. Itu hal yang pertama. Roh kekuatan, apakah sudah menguatkan saudara dan saya untuk memberitakan Injil? Apakah roh kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus sudah memberikan saudara kekuatan untuk apa? Bersandar kepada kehendak Tuhan dan tidak menabsolutize setiap keputusan diri kita maupun kehendak diri kita. Itu yang pertama. Kedua, yaitu roh yang diberikan adalah roh bukan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa, saudara? Pertama tadi apa? The Spirit of God, the Spirit of power. Kedua, yaitu apa, saudara? Love. Yaitu the Spirit of love diberikan bagi kita. Spirit of love diberikan bagi orang-orang yang menerima anugerah dan menerima kasih karunia di dalam Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Roh yang membangkitkan kasih. Saudara, setiap kita pasti akan mengasihi orang yang kita ingin kasih, ya kan? Saya mengasihi Claudia karena saya hanya ingin dia jadi istri saya. Saya mengasihi dia, maka saya menginginkan dia. Maka itu adalah subjektif, bahwa saya menginginkan dia menjadi istri saya. Misalnya kalian, saya ingin siapa jadi pacar saya, itu adalah subjektif. Saya mengingini sesuatu karena saya ingin dan saya mau. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, pada saat kita mengikut Tuhan, kita dipanggil untuk bukan hanya mengasihi orang yang kita ingin kita kasihi,
Tapi justru spirit of love yang Tuhan bangkitkan di dalam kita, di dalam roh adalah kita belajar untuk mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, maupun orang yang hal di mana kita belum mengasihi. Kita belajar untuk apa? Jangan hanya mengasihi orang yang kamu ingin kamu kasih. Orang yang tidak ingin kamu kasih, roh membangkitkan kamu untuk apa? Mari mengasihi orang-orang seperti itu. Nggak gampang, tapi itulah panggilan kita. Saudara, Roh Kudus mengajar kita banyak hal. Kenapa kita harus mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi? Why? Saudara, secara humanistik idea kita pasti berkata bahwa apa? Itu tidak adil. Harga cinta itu luar biasa, sangat spesial. Kok diberikan kepada sembarangan orang? Kalau kita mengatakan konsep cinta kasih itu hanya diberikan kepada orang yang worth it diberikan. Contoh adalah di dalam Alkitab, yaitu Yunus. Yunus menerima firman Tuhan. Selamat ingat ya, Yunus menerima firman Tuhan berkata, bangun, pergilah dan katakanlah kepada orang Niniwe bahwa apa? Bahwa kamu harus bertobat, karena Tuhan menginginkan adanya perubahan dalam hidup. Dan pada saat si Yunus pada saat lihat, hah, Tuhan, Yomio kau cual ya. Nah, kok bisa ngomong Mandarin gitu ya? Tuhan, lu bener, lu mau mengasihi orang bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu bangsa Asyur, sudah. Bangsa Asyur itu jahatnya minta ampun, barbarnya minta ampun. Saya pernah adakan eksposisi di dalam Gary Guangzhou. Kejahatan yang paling jahat di dalam bangsa Asyur itu apa? Mereka suka penyiksaan. Kalau orang-orang Yahudi pernah disiksa, bagaimana? Sudah. Mereka pasti menangkap akan orang Yahudi. Mereka kuliti akan kulit mereka. Untuk apa? Jadi wallpaper di dalam rumah mereka. Lalu mereka suka koleksi hidungnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mancung-mancung. Maka hati-hati lo yang hidung mancung. Ya? Hidungnya mancung-mancung. Lalu telinga mereka suka potong. Untuk apa? Untuk sebagai koleksi. Museum hidung atau museum telinga. Gitu? Lalu mereka suka mengambil lidah dari mereka. Dan cara ngambilnya bagaimana? Mulut suruh buka, mereka masukin tangan, mereka pelintir, mereka tarik. Sudah, wih, kejam bener. Sudah bayangin, coba bayangin. Luar biasa, dan sadis, abis gitu kan misalnya. Gila lu, kejamnya kayak gitu. Ya, sudah dikulitin, lalu akhirnya organ tubuhnya dipotongin, setelah itu lidahnya dipelintir lalu ditarik. Saudara bayangin, aduh, emangnya daging sapi ditarik, gampang. Ini orang mulut dipelintir lalu ditarik. Pikir, orang yang seperti itu, you kalau jadi orang bilang menjadi pemberita Injil, you bisa berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu yang melintir temanku punya lidah, aku mengasihi engkau yang sudah potong hidung temanku, orang Yahudi, aku mengasihi kamu yang sudah mengkuliti tubuh dari teman-temanku, kamu jadi wallpaper. Memang kurang. Dulu nggak ada wallpaper kayak sekarang. Mereka pakai yang asli mahal. Sampai darah pun harus tercucur mungkin. Kamu bisa mengampuni orang seperti itu? Kita pasti nggak ingin kan? Kita tidak menginginkan adanya pengampunan untuk mereka. Kita tidak menginginkan mereka bertobat. Kita nggak menginginkan mereka menerima setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan. Kita rasa secara manusia jahat pol, bukan jahat lagi, pol itu notok sudah. Udah jahatnya tuh udah sampai notok sudah. Tapi sejahat-jahatnya lagi, sejahat-jahatnya Niniwe, Tuhan berkata apa? Yunus, you must go there, spread the gospel, and say my will to them. Sudah, ini adalah sebuah passion yang Tuhan ajarkan. Roh yang diberikan oleh Tuhan adalah roh yang mengajak saudara untuk mengasihi mereka. Tidak peduli you suka maupun tidak suka, you must to love them. Inilah sebuah didikan. Saudara, ini juga diberikan kepada siapa? Timotius. Kenapa Timotius? Karena Timotius melihat, aduh, siapa? Si orang-orang Romawi itu, mereka menangkap akan siapa? Paulus. Dia masukkan ke dalam penjara. Dan dia justru apa? Dia benci terhadap siapa?
dia benci terhadap orang Romawi. Tapi justru kalau kita melihat orang Romawi sama orang Yahudi, di mata Paulus adalah orang yang bagaimana? Orang yang harus menerima cinta kasih Tuhan. Justru dia rela dipenjara supaya apa? Supaya orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, mereka dapat mengenal akan cinta kasih Tuhan. Saudara, justru kita melihat Timotius belajar spirit of love hanya bisa dibangkitkan di dalam roh. Tanpa roh, manusia tidak mungkin bisa mengasihi kepada orang yang tidak layak dikasihi. Maka saudara, adakah roh itu di dalam hidupmu? Adakah roh yang menguatkan kamu dan roh yang mengajak kamu untuk mengasihi orang, termasuk orang yang tidak layak kamu kasih? Adakah roh itu membangkitkan itu di dalam diri kamu sendiri? Kalau tidak ada, you must to pray. Kamu harus doa, minta sama Tuhan. Untuk apa? Doa supaya saya dapat mengampuni. Doa saya dapat mengasihi. Doa saya dapat untuk apa? Melaksanakan. Thy will be done, not mine. Maka spirit of love pasti mengajar kita untuk mengasihi others, mengasihi orang yang berdosa. Memang sudah dunia menganggap itu goblok banget. Ya. Mengasihi orang yang tidak layak, kita sering bilang goblok pol. Ya, kenapa? Karena itu suatu tindakan yang tidak realistik. Tetapi bukan berarti pada saat kita berpikir itu tidak realistik, kita menganggap rencana Tuhan tidak realistik. Tidak. Justru rencana Tuhan itu realistik banget. Tapi kita nggak ngerti. Sehingga pada saat Tuhan mengajar kita, memberikan roh untuk kita belajar untuk mengasihi, maka Timotius belajar untuk apa? Spirit to love itu harus kita sharingkan ke orang. Maka saya belajar hari ini, khususnya di dalam tahun ini saya belajar khusus dalam poin kedua ini. Belajar mengasihi, belajar mengasihi, belajar mengasihi. Jangan balas. Apapun yang terjadi, jangan balas. Apapun yang kita alami, jangan balas. Kenapa? Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita cuma satu hal, mengasihi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, jangan sampai orang-orang justru menjadi benar. Justru kita mau cinta kasih Tuhan yang diberikan oleh Roh Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Maka ini sebuah didikan. Jangan bilang saya sudah hebat di dalam poin pertama, tidak hebat dalam poin kedua. Bukan itu maksudnya. Justru dalam hal ini kita harus belajar bergantung pada Roh, karena hanya dalam Roh lah 3 hal ini dapat terjadi. Dan maka adakah roh cinta kasih diberikan bagi kita hari ini? Dan ketiga, itu apa di situ? Sudah? Tadi pertama apa? Spirit of power. Kedua, itu apa? Spirit of love. Ketiga, itu apa? Ketertiban. Ya. Ketertiban dalam bahasa Inggris pakai istilah apa? Ada bawa versi Inggris. Apa di situ? Self-discipline atau self-control di situ. Apa maksud dengan self-discipline? Apa arti dari self-control di situ? Itu pada saat kita menjalani hidup, kita seringkali bisa kelewat dari kontrol. Kita bisa kelewat dari apa yang kita tetapkan. Seringkali kita menetapkan ini dan kita menetapkan itu. Seringkali kita bisa out of control di dalam apa yang kita tetapkan. Sehingga banyak hal akhirnya tidak lagi tertib. Banyak hal tidak lagi seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan justru di dalam roh, Dia membangkitkan self-control di dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita not overcome fear. Ya. Kita bukan untuk mati di dalam ketakutan, saudara. Atau kita hidup di dalam ketakutan, sorry, lebih tepatnya. Hidup di dalam ketakutan, sehingga akhirnya kita kacau di dalam diri kita masing-masing. No, tapi justru kita harus, the Spirit is upon you. Roh ada padamu. Maka kamu harus ikut apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus. Kamu harus ikut pimpinan dari Tuhan. Dan pada saat kamu ikut pimpinan dari Tuhan, maka setiap apa yang kita lakukan harus balance. Untuk apa? Kita mengutamakan Tuhan dan kita tetap menjalani apa yang menjadi panggilan kita di dalam dunia ini. Siapa namanya?
si Timotius, dia masih muda, dia sakit-sakitan, lalu dia punya satu hal di mana dia anak manja, dia kurang mandiri, tapi Tuhan justru mendidik dia dengan apa? Self control. You anak muda, you bisa liar, tapi justru Tuhan memberikan roh untuk membangkitkan self control. Untuk apa? Kamu harus belajar mengontrol diri. Mengontrol diri untuk apa? Mengontrol diri untuk memuliakan Tuhan dan mengontrol diri untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup. Maka let the Spirit upon you. Jangan kita membuang akan self control itu, tapi justru kita membawa hidup kita di balance di dalam hidup Dia. Berapa banyak saudara anak-anak orang Indonesia, khususnya yang ada di dalam dunia ini, khususnya yang ada di China, mengalami problem di dalam self control. Kalau saya ingin tanya, problem terbesar cowok itu apa? Self control. Bukan berarti cewek enggak ya. Cowok itu sangat problem di dalam self control. Kenapa? Karena pada saat, khususnya saya pada saat di dalam berapa tahun ini nggak nikah sama saja, ya kan? Saya pacaran dengan Cikal, dia ketemunya lebih susah sih. Kenapa? Berapa tahun nggak ketemu. Sekarang pun dia sudah di China pun, sama dia ketemu 1,5 bulan pun ketemu. Terus setiap kali saya merasa ada satu keluhan hati kadang-kadang. Untuk apa? Tuhan, kenapa harus ini terjadi? Ini nggak normal sebagai keluarga. Tapi kenapa Tuhan Engkau biarkan ini? Dan pada saat saya menjalani semua sendiri dan jalan, saya belajar untuk apa? Mengontrol diri. Kadang-kadang apa? Saya lebih banyak ketemu Wendy daripada ketemu Claudia. Saya lebih banyak ketemu kalian daripada saya ketemu istri saya. Sampai di Hong Kong kemarin, saya sama mereka mengatakan, Kodan dan 2 kali di sini. Udah ketemu sama Kodan 2 kali. Saya bilang, 1 kali pun saya sama Claudia bukan. Dan saya mengatakan dalam hati saya banyak digoda. Tampang gini lumayan. Apalagi setiap kali dan sendiri sudah. Banyak mereka bilang, eksekutif muda. Bukan tapi muda ya. Eksekutif muda. Akhirnya banyak gangguan demi gangguan. Hidup cuma di pesawat atau di kereta. Banyak ketemu banyak orang. Dan di situ banyak sekali gangguan demi gangguan yang muncul. Termasuk dalam self control. Kenapa? Karena mereka ingin menawarkan dirinya. Tapi saya harus dari mana? Oh, jika dia nggak tahu kok. Akhirnya bisa aja. Kalau saya punya pengalaman seperti itu, lalu saya share kepada kalian, saudara pasti bilang apa? Gendam lu Kodan, gila lu, istri nunggu di rumah lu. Tapi saya bilang, ada nggak satu hal bagaimana kita menggumuli akan self control? Yes. Sehingga kita loss. Dan saya juga bisa loss kalau saya tidak ditegur oleh roh. Untuk apa? Untuk you must to balance yourself. Maka sekarang ini baru saya sebagai hamba Tuhan, bukan berarti saya dapat lepas dari problem ini. Saya pun harus berhadapan dengan seperti ini. Setiap kali tinggal di hotel, diketuk, tawarin diri. Terus saya harus bilang apa? Oh, saya harus berkata no. Mau diinjili? Yes. Tapi kadang mau diinjili, imam botahan gimana? Kadang-kadang akhirnya harus berkata no. Dan akhirnya jangan pengaruhi saya. Kenapa? Karena kita harus self control. Tapi saya ingin tanya, self control manusia kuat sampai kapan? Ya, kalau saudara selama-lamanya mengalami akan begitu banyak godaan, masa sih 1 kali pun lu nggak jatuh? Yakin lu sekali pun nggak jatuh? Kalau jika roh tidak diberikan untuk membangkitkan self control dalam dirimu, saya yakin kita pun akan pernah jatuh. 1 kali mungkin, tapi kita at least pernah jatuh. Nah saudara, justru kita melihat roh kenapa diberikan pada Timotius. Karena Timotius yang mungkin masih belum tahu apa-apa, dia mungkin yang masih unbalanced, maupun secara kontrolnya mungkin dia belum dapat mengontrol dengan benar. Tapi justru Roh Kudus mau terlibat di dalam dirinya untuk apa? You must to balance your self-control di dalam melayani Tuhan. Maka ini menjadi satu hal, saudara. Bukan self-control secara humanistik seperti orang psikolog atau orang-orang di dalam motivator
membicarakan self control, atau di sini self control yang ada pada diri orang-orang Kristen adalah self control dari mana? You must to do your self control di dalam pertanggungjawaban di depan Tuhan. Dengan demikian kamu gak akan main-main. Sudah, memang sudah, ini sesuatu yang tidak mudah sebagai orang Kristen. Tapi bukan berarti kita, ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah. No, justru pada saat you nggak bisa, you must to go to learn more and more and more. Misal kamu nggak bisa, kamu harus cari dan kamu pelajari, minta sama Tuhan supaya apa? Bisa memiliki balanced life di dalam Tuhan. Ya dong, kalian kalau sekolah nggak bisa, akhirnya diajak apa conversation itu nggak bisa jawab. Terus akhirnya apa? Ya sudah. Lebih baik apa? Sudah pakai iPhone aja, pakai Siri langsung ngomong. Nah, gitu kan? Langsung kita ngomong. Gua nggak usah ngomong, nggak usah belajar. Biarkan iPhone yang ngomong. Tapi itu kan, kita harus belajar. Saya nggak bisa. Saya harus cari, buka kamus. Saya harus cari. Ini nadanya bagaimana? Terus bagaimana ini dipakai? Voket ini dipakai dan sebagainya. Kita harus mengejar, saudara. Dan di saat kita melihat hidup kita pun, kita harus mengontrol hidup kita untuk apa? Juga termasuk membalance itu juga untuk mengejar hal yang ketinggalan. Dan apa? Bagaimana kita tetap dengan rendah hati untuk apa? Terus learn and learn untuk apa? Untuk belajar memuliakan Tuhan lebih lagi. Maka saya akan menutup dengan kita membuka satu ayat, saudara. Mengajak kita untuk melihat firman Tuhan adalah penghiburan terbesar dalam diri kita masing-masing. Dan saya mengajak saudara membuka di dalam Mazmur pasal 27. Kita sama buka dalam Mazmur 27. Dan biarlah ayat ini menjadi penghiburan kita dan menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi self control kita untuk kita menjalani kekristenan kita di dalam pelayanan kita yang mungkin tidak mudah, tapi kita keep growing di dalam Dia yang sudah memberikan Roh Kudus menguatkan kita di dalam Kristus, dan juga bagaimana semuanya kembali kepada kemuliaan Tuhan. Saya mengajak saudara membuka di dalam pasal 27. Kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, langsung lompat kepada ayat yang ke-14. Ayat 1, 2, dan 3, lalu ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Pelan-pelan kita baca. Kita renungkan akan ayat ini. Kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita menutup akan firman Tuhan pada hari ini. Kita menaikkan lagu yang tadi ketiga. Kita jadikan lagu yang nomor 3 sebagai doa kita. Sebagai satu hal, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu di dalam rohmu yang membangkitkan kita masing-masing di dalam kekuatan, di dalam spirit of power, spirit of love, and self-control, supaya kita dapat not my will be done, but your will be done. Maka kita, sebelum kita akan masuk dalam pengakuan Imam Rasuli, kita menaikkan lagu ini, dan biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita naikkan lagu. Kita jadikan lagu ini doa kita kepada Tuhan. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku, mohon Kau bimbingku ke jalanmu, ke jalan
atas roh yang Tuhan berikan kepada Timotius. Roh yang ada pada Paulus adalah roh yang Tuhan berikan pada Timotius. Jangan takut, tapi ada roh yang membangkitkan kebenaran, membangkitkan kekuatan, membangkitkan cinta kasih, yang membangkitkan akan self-disiplin, self-control, ketertiban di dalam hidup orang-orang percaya. Kami rindu ya Tuhan, roh yang ada pada Timotius yang dianugerahkan Tuhan juga adalah roh yang ada di dalam diri kami masing-masing. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi di dalam kekuatan Tuhan, kami melayani. Kami memohon kepada Tuhan, di dalam cinta kasih-Mu, kami belajar mengasihi. Ajar kami Tuhan, di dalam ketertiban yang dibangkitkan dalam roh-Mu, kami hidup sesuai tuntunan Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan, terus bawa kami ke jalan-Mu. Di saat kami harus melewati jalan yang terjal, di saat kami harus susah, di saat awan gelap kami takut, di saat ajal kami tiba, Tuhan pimpin kami ke jalan. Sampai hidup usai kami, pimpin kami senantiasa di jalan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa.